perilaku konsumen. Ya tadi kalau misalnya pengen misalnya lapar kan, kalau orang lapar gimana caranya supaya nggak lapar kan, makanya mereka bergerak untuk beli makanan misalnya. Tapi kalau misalnya lapar tapi nggak ngapa-ngapain ya sama aja. Jadi tergantung, jadi kan kebutuhan itu kan ada, tapi adanya tekanan sama dorongan. Kalau nggak ada dorongan misalnya walaupun lapar tapi ya tetap aja nggak jalan. Kalau misalnya nggak ada tekanan sama dorongan, maksudnya dari dalam sendiri nggak ada keinginan untuk makan atau untuk mengurangi rasa lapar dengan makan, ya sama aja jatuhnya kan. Terus habis itu nih mengarahkan perilaku konsumen. Iya, lagi diet. Itu beda cerita, Mbak. Itu motivasinya untuk menahan diri supaya tidak makan, bukan bukan motivasi untuk mencari makanan. Itu beda beda kasus itu, Pak, sama kalau orang lapar tapi nggak beli makan. Itu justru motivasinya untuk tidak makan itu. Kalau orang diet itu dorongannya dorongan untuk tidak menyentuh makanan. Nah, itu baru yang tadi kita bahas, lapar tapi malas jalan karena nggak ada tekanan dan dorongan, makanya kita nggak ngapa-ngapain kan jadinya. Itu. Terus ini bisa mengarahkan perilaku konsumen, mendefinisikan kebutuhan dasar, mengidentifikasi tujuan, mempengaruhi kriteria pilihan, sama mengarahkan faktor pengaruh yang lain dari itu tadi. Jadi kan karena tadi motivasi tahu kan kebutuhan dasar apa, tadi lapar. Terus tujuannya apa? Tujuannya ya biar gak lapar itu ngapain, makanan kan, makan makanan. Jadi mempengaruhi kriteria pilihan, misalnya mau makan apa pas lapar itu. Misalnya waktu winter dingin-dingin, yang dipilih makanan yang anget-anget, kayak makan apa, kayak mie godok atau hotpot atau apalah, pokoknya yang anget-anget gitu. Itu kan mempengaruhi kriteria pilihan. Terus menggunakan faktor pengaruh yang lain, mengarahkan faktor pengaruh yang lain, misalnya wah enak itu mie kuah, misalnya diajak teman, atau misalnya faktor ada harganya yang seperti apa, yang murah atau yang mahal gitu. Jadi itu bisa, motivasi bisa mengarahkan perilaku konsumen. Kayak tadi kan motivasi mbak-mbak punya motivasi yang beda-beda, akhirnya mengarahkan perilaku mbak-mbak yaitu gabung di UT. Nah, ini klasifikasi motif. Sampai sini ada mau ditanyakan enggak? Sekarang masuk ke klasifikasi motivasi. Ini menurut Loudon, itu Loudon ya, bukan London. Loudon sama Bita di tahun 99 itu ada pola sederhana. Itu kalau pola sederhana itu bisa dibagi jadi fisiologi sama psikogenik, kesadaran dan tidak kesadaran, positif sama negatif. Ada yang tahu maksudnya enggak? Ini klasifikasi yang pola sederhana. Jadi kayak fisiologi sama psikogeni. Ini kalau yang fisiologi sama psikogeni itu didasarkan pada kebutuhan yang mendasar. Kalau fisiologis itu untuk memenuhi kebutuhan biologis kayak tadi lapar, haus, menghindari rasa sakit. Tapi kalau psikogenik itu pada kepuasan atau keinginan psikologis, keinginan untuk meraih prestasi, persahabatan atau status. Jadi dibedain jadi dua. Fisiologis itu untuk memenuhi kebutuhan fisik, tapi kalau psikogenik itu untuk memenuhi kebutuhan psikis, psikologis. Gitu. Kalau yang kedua itu kesadaran sama ketidaksadaran. Jadi ada yang konsumen itu sadar sama motivasinya, ada juga yang nggak sadar kalau dia termotivasi. Ini biasanya konsumen tidak menyadari motivasi karena konsumen tidak ingin menghadapi alasan sebenarnya pembelian mereka.
Misalnya alasan pembelian perhiasan seringkali diidentikan dengan kecantikan dibandingkan alasan status yang sebenarnya ingin mereka tonjolkan. Dia ingin pamer itu perhiasannya ini loh mahal gitu misalnya. Jadi tidak sadar. Ya. Waalaikumsalam. Apa Mbak? Ini siapa yang baru datang ini kok tiba-tiba ada 8? Sebentar. Saya cek ini dulu. Ini Mbak Aya. Oh, Mbak Ayanya ada 2. Bentar ya. Jam 11. Oke, saya lanjutkan. Terus habis itu yang ketiga itu ada positif sama negatif. Jadi motivasi dapat menggunakan positif sama negatif terhadap konsumen. Jadi kalau positif itu mengarahkan konsumen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tapi kalau negatif itu nggak apa-apa Mbak. Itu gimana caranya konsumen menjauhi dari sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi bukan motivasi negatif itu bukan dorongan untuk melakukan tindakan negatif loh ya, enggak. Bukan, tapi dorongan untuk kita menghindari sesuatu yang kita tidak inginkan. Jadi misalnya misalnya apa? Mbak kalau nggak belajar kan dapat nilai jelek ya toh. Nah, motivasi negatif itu maksudnya gimana caranya supaya mbak itu nggak dapat nilai jelek gitu. Tapi jadi cuman dari sisinya aja yang berbeda. Sebenarnya kan sama. Kayak misalnya pengen dapat nilai bagus sama satunya menghindari nilai jelek. Sebenarnya kan dua-duanya kan sama toh. Sama buntutnya kan akhirnya kan bakalan gimana caranya dapat nilai bagus. Cuman jalannya aja yang beda. Kalau yang motivasi positif itu gimana caranya dapat nilai yang bagus, tapi kalau yang motivasi negatif itu gimana caranya supaya nilainya tidak jelek gitu. Jadi motivasi negatif di sini bukan motivasi untuk melakukan tindakan negatif. Iya, izin sibuk itu ya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan lupa motivasi negatif itu bukan motivasi untuk bertindak negatif, tapi motivasi untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Itu klasifikasi menurut pola sederhana. Nah, kalau pola komprehensif ini dari Maguire itu bisa dilihat di tabel 2.1 itu. Jadi ada aktif sama pasif, terus ada kognitif sama afektif. Ada yang tahu bedanya kognitif sama afektif nggak? Mbak? Mas? Ada yang tahu bedanya kognitif sama afektif? Halo? Hola? Gimana?